Pangeran Tristan kemudian memejamkan mata. Di saat Pangeran Tristan memejamkan mata, Pangeran Tristan terbayang ketika ia diselamatkan oleh Arini di sungai. Pangeran Tristan mengingat semua kejadian ketika Arini berusaha untuk menyadarkannya. Di saat Arini memberi nafas buatan. Di saat Arini membantunya berjalan hingga sampai di rumahnya. Di saat Arini membantunya memakai baju. Di saat Arini membantunya untuk makan. Tristan teringat semua perilaku dan perkataan Arini yang membuat Pangeran Tristan tanpa sadar tersenyum. Julia yang ketika itu berdiri di samping Tristan tampak heran melihat apa yang dilakukan Tristan. Julia kemudian memeluk Pangeran Tristan dengan kuat dari belakang lalu berkata, "Tristan, mengapa kamu tersenyum sendiri? Katakan padaku, apa yang membuatmu tersenyum seperti itu? Jika kamu mengalami hal yang buruk, lalu kenapa kamu justru terlihat bahagia? Pasti telah terjadi sesuatu yang lain pada dirimu. Ayo ceritakanlah padaku." Tristan tampak kaget ketika Julia langsung memeluknya. Lamunan Pangeran Tristan pun buyar. Dia dengan cepat berkata, "Tidak ada apa-apa, Julia. Aku hanya membayangkan sesuatu yang sangat indah. Dan aku tidak akan bisa melupakan hal itu." Julia semakin penasaran. Dia kemudian berdiri di hadapan Pangeran Tristan sambil menatapnya. "Kita ini adalah sahabat, Tristan. Pangeran Tristan hanya terdiam. Julia kembali melanjutkan perkataannya. "Bahkan sejak kecil kita sudah tinggal bersama di sini. Sejak kedua orang tuaku meninggal, mereka menitipkanku pada orang tuamu. Tak satu pun rahasia yang kusembunyikan darimu. Begitu pula denganmu. Tetapi kenapa sekarang kamu ingin bermain rahasia denganku? Bukankah selama ini kita saling terbuka?" Pangeran Tristan menatap Julia, kemudian berpaling dan meninggalkannya. "Aku minta maaf, Julia. Aku tidak bisa mengatakan apapun sekarang." Julia segera berlari mendekati Pangeran Tristan dan hendak mengatakan sesuatu kepada Pangeran Tristan. Namun sebelum Julia mengatakan sesuatu, Pangeran Tristan berkata, "Julia, setelah melalui perjalanan yang cukup jauh dan sangat melelahkan, aku ingin beristirahat." Mendengar perkataan Pangeran Tristan, Julia kemudian tertunduk. Dia sangat mengerti maksud perkataan Pangeran Tristan. "Baiklah Tristan, aku mengerti apa maksud perkataanmu. Kamu ingin beristirahat dan tidak ingin diganggu olehku. Aku akan keluar sekarang." Pangeran Tristan tidak menjawab perkataan Julia. Julia kembali berkata, "Baiklah, aku keluar sekarang. Selamat beristirahat, Tristan." Tristan hanya mengangguk pelan tanpa melihat Julia yang sedang memandangnya. Akhirnya Julia pun keluar meninggalkan Tristan. Saat berada di luar kamar Tristan, Julia tampak sedih dengan sikap Tristan yang menurutnya sangat berbeda dengan sebelumnya. Julia berkata dalam hati, "Sebenarnya apa yang telah terjadi dengan Tristan? Kenapa tiba-tiba saja dia bersikap seperti itu padaku? Dia sangat berubah.
Aku akan mencari tahu apa yang terjadi padanya. Setelah kepergian Julia, Pangeran Tristan duduk di tepi tempat tidurnya yang begitu besar, empuk dan sangat lembut. Di saat itu bayangan Arini kembali terlintas di benaknya. Pangeran Tristan kembali tersenyum. Arini, nama yang sangat indah. Perkataannya begitu tegas, namun hatinya sangat lembut. Aku akan menjemputmu, Arini. Suatu saat, aku akan membawamu ke sini. Aku tidak akan membiarkan jari jemarimu bekerja keras untuk menghidupi dirimu dan juga nenekmu. Aku berjanji, aku akan membawamu ke sini dan menjadikanmu ratuku. Batin Tristan. Masih tersenyum, Tristan merebahkan tubuhnya. Tristan masih tersenyum, kemudian memejamkan matanya. Sementara Julia yang terlihat gelisah dihampiri oleh Ibu Ratu. Julia, sejak tadi diam-diam aku memperhatikanmu. Ada apa denganmu? Kamu terlihat sangat gelisah, kata Ibu Ratu. Julia berwajah sedih lalu berkata kepada Ibu Ratu, Aku hanya memikirkan Tristan, Bu. Ibu Ratu mengerutkan keningnya. Ada apa dengan Tristan, Julia? Kata Ibu Ratu. Aku baru saja dari kamarnya. Tetapi Julia tidak meneruskan perkataannya. Ibu Ratu semakin penasaran. Ada apa dengan Tristan, Julia? Katakan kepada ibu. Julia memainkan jari jemarinya. Tristan bersikap aneh, Ibu. Dia sangat berbeda dengan Tristan yang sebelumnya. Aku tidak tahu apa yang sudah terjadi padanya, jawab Julia. Ibu Ratu mencoba menenangkan Julia. Julia, itu pasti hanya perasaanmu saja. Tristan tidak mungkin berubah. Mungkin dia hanya sedikit lelah. Jadi dia butuh beristirahat, sayang. Besok Tristan pasti akan kembali seperti Tristan yang kamu kenal dulu, kata Ibu Ratu sambil menyentuh lengan Julia. Julia hanya mengangguk. Ibu Ratu kemudian pergi meninggalkannya sambil tersenyum. Keesokan harinya Ibu Ratu sedang melihat Pangeran Tristan berdiri di taman. Ibu Ratu berniat untuk menghampirinya, namun sang raja yang melihatnya langsung mencegahnya. Istriku, kamu mau pergi kemana? Kata sang raja. Sang ratu tersenyum kepada suaminya. Aku hanya ingin menghampiri anak kita. Lihatlah, dia sedang termenung, jawab Ibu Ratu. Raja kemudian berkata, aku sarankan lebih baik nanti saja kita menemuinya. Saat ini biarkan dia sendiri. Ratu tidak mengerti mengapa suaminya melarangnya untuk menemui anak mereka. Tetapi kenapa? Kenapa aku tidak boleh menemui anakku? Aku hanya ingin berbicara dengannya, dan aku ingin menanyakan kabarnya, dan juga kejadian telah menimpanya beberapa hari yang lalu, kata sang ratu. Aku mengerti. Aku pun juga ingin tahu akan hal itu. Tetapi nanti saja kita tanyakan hal itu. Sekarang biarkan dia sendiri. Ayo kita masuk. Ajak sang raja sambil merangkul sang ratu masuk ke dalam istana. Sebenarnya sang ratu begitu penasaran apa yang telah terjadi dengan Tristan.
Kemarin Julia yang sudah mengatakan padanya bahwa Tristan sangat berubah. Dan kali ini suaminya sendiri yang bersikap aneh dengan melarangnya menemui putranya sendiri. Dia pun berpikir bahwa Tristan benar-benar telah berubah. Karena dia seringkali melihat Tristan berdiam diri. Tetapi apa yang telah membuat Tristan berubah? Saat makan bersama dengan hampir semua anggota keluarga di istana itu, lagi-lagi sikap Tristan membuat semua orang tampak heran dan bertanya-tanya. Ada apa, nak? Kenapa kamu tidak makan makananmu? Apakah ada yang kurang? Atau kamu tidak suka dengan makanan ini? Kata Ibu Ratu ketika melihat Tristan hanya terus memandang hidangan yang ada di hadapannya. Tristan menarik nafas panjang. Tidak, Ibu. Tidak ada yang kurang. Dan aku sangat suka dengan makanan ini. Aku hanya sedang berpikir dengan semua nikmat Tuhan yang Ia berikan kepada kita. Makanan ini, istana ini, dan semua kemewahan yang Ia berikan kepada kita. Sementara di luar sana, banyak orang yang hidup serba kekurangan, Ibu. Jawab Pangeran Tristan sambil tertunduk. Semua orang pun saling berpandangan mendengar perkataan Pangeran Tristan. Sang ratu kemudian membujuk Tristan. Anakku, ibu tahu hal itu. Kerajaan kita sudah melakukan segala sesuatu untuk membantu rakyat kita. Sekarang makanlah, sayang. Dengan menikmati makanan yang ada di hadapan kita, itu juga merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan, sayang, kata Ibu Ratu.